Hanya di Aceh, kita juga akan pantau bagaimana penanganan bencana di Tapanuli Tengah. Kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Jona Hamonangan dan juru kamera Febri James. Tepatnya di Kelurahan Lopian, Tapanuli Tengah. Jona, bisa disampaikan sore hari ini bagaimana kondisi paling baru di sana? Apakah mulai ada perbaikan rumah-rumah warga atau sejumlah fasilitas yang rusak? Jona? Ya, dari kondisi sekarang di Tapanuli Tengah, kalau saya lihat dan saya perhatikan, kami sudah berkeliling, ini sebenarnya mayoritas masih belum bisa terbangun, dikarenakan memang akses, tidak hanya akses komunikasi, tapi juga akses jalan transportasi ini masih lumpuh. Jadi kalau kita lihat di Tapanuli Tengah, di salah satu pusat ekonomi ada di Gor Pandan pun, ini listrik juga tidak bisa hidup 24 jam, mereka itu hanya ada waktu-waktu tertentu untuk bisa dihidupkan. Begitu juga dengan telekomunikasi, jadi masyarakat pun sangat sulit untuk bisa menghubungi saudara atau kawan-kawannya. Kami pun selama pergerakan di Tapanuli, baik di Tapanuli Utara, Tengah, dan Selatan, kami pun dibantu oleh Kodam 1 Bukit Barisan, lebih tepatnya Komlekdam, dalam rangka untuk pemberian Starlink sendiri. Itu pun Starlink juga kami terbatas khususnya di bahan bakar minyaknya. Jadi untuk kondisi sekarang terkait dengan bagaimana pembangunan pun ini baru ada di akses tertentu. Seperti misalkan dari Tapanuli Utara itu baru bisa dibangun khususnya akses di Adian Koting, itu pun baru pembersihan ataupun pembongkaran khususnya dari jalan tertutup. Nah, itu nanti akan terhubung ke arah Sibulga. Jadi inilah salah satu alasan mengapa di tempat kami sangat sulit akses, dikarenakan ke Tapanuli Selatan pun aksesnya pun terputus oleh jembatan, ke arah Tapanuli Utara pun aksesnya satu-satunya di jalan utama di Jalan Adian Koting pun juga terputus atau tidak terkoneksi. Dan kami pun sudah berkeliling ketiga tempat ini, listrik sama sekali belum terdistribusi dengan baik, begitu juga dengan telekomunikasi. Jadi memang adanya distribusi Starlink ini memang sangat bermanfaat, sangat berguna, minimal di posko-posko yang ada, baik di posko TNI ataupun posko Polri ataupun dari BNPB. Dengan adanya Starlink, masyarakat diberikan akses sedikit untuk bisa berkomunikasi, minimal memberitahu kepada keluarganya bagaimana kondisinya saat ini. Jadi memang untuk pembangunan ini fokusnya lebih kepada pada daerah-daerah terkoneksi yang tertutup. Nah, untuk distribusi pun, untuk logistik bisa dikatakan ini belum bisa sepenuhnya dikarenakan masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan distribusi logistik. Adapun ini sesekali seperti sembako. Seperti di tempat saya di Lopian ini, saya sudah ngobrol dengan masyarakat, mereka mengatakan belum ada bantuan dari Pemprov sama sekali. Kalaupun ada bantuan itu dari pemerintah kabupaten berupa distribusi adanya beras atau sembako. Jadi untuk yang lain mereka masih mengharapkan. Mengapa mereka kesulitan? Dikarenakan untuk berkomunikasi pun mereka sulit. Jadi bisa dibayangkan sangat susah untuk bergerak, BBM pun sangat langka, bahkan untuk mendapatkan BBM pun harus mengantri sampai 4 jam. Jadi bisa dibayangkan untuk bisa bergerak, untuk bisa ke satu titik pun BBM juga terbatas, untuk bisa berkomunikasi tidak ada, bahkan untuk makan pun mereka harus mengirit. Tambah lagi kondisi rumah mereka, properti mereka itu hancur, ada yang tersapu banjir bandang. Kalaupun ada, itu ada yang rusak di depan rumahnya ataupun di sampingnya. Jadi bisa dibayangkan ketika malam kota ini sangat sulit untuk diakses, sangat sulit untuk berkomunikasi, dan diharapkan adanya penanganan secepatnya dari pemerintah pusat ataupun pemerintah provinsi khususnya. Iya, Jona, kalau tadi dilaporkan bahwa listrik masih sulit, bantuan makanan juga susah di sana, internet jaringannya juga masih terputus-putus, seperti Anda melaporkan ini juga kurang baik begitu ya jaringannya. Tetapi bagaimana caranya warga di sana bisa bertahan hidup? Mungkin bekerja saja sudah sangat sulit mereka lakukan. Iya, ini menarik sekali, Audrey. Jadi saya sempat bertanya pada salah satu warga, ini kan sudah masuk ke hari ke-10. Bagaimana bisa bertahan hidup? Dan mereka sendiri mengatakan memakai yang seadanya. Jadi mereka masih punya beras. Misalkan 2 liter, itu yang mereka akhirnya pakai, hanya makan sekali sehari. Begitu juga dengan tetangga-tetangga lain. Dan memang terkait dengan adanya dampak kejadian ini, akhirnya memang dari masyarakat warga, mereka akhirnya membuka seperti posko mandiri atau meminta mungkin kepada warga yang melewat untuk bisa memberikan bantuan. Jadi kalau Anda melihat di belakang sini ada jalan atau akses, ini sebenarnya di tempat saya berdiri ini terhubung dengan kampung lainnya. Itulah mengapa jalannya terlihat seperti ramai. Namun ketika masuk ke kampung atau masuk ke daerah lebih dalam, ini sebenarnya banyak dari mereka yang keluar rumah dikarenakan
di dalam rumah pun mereka juga bingung harus berbuat apa. Untuk berkomunikasi sulit dan untuk bisa keluar pun tidak gampang. Itu sebabnya banyak dari mereka yang bahkan datang ke kami karena kami membawa genset dan kami juga membawa Starlink. Kami juga memberikan akses ke mereka untuk bisa berkomunikasi untuk meskipun tidak bisa terlalu lama minimal untuk memberitahukan kepada keluarga mereka bagaimana kondisi. Jadi sepertilah kondisinya memang untuk pembangunan infrastruktur atau rumah ini butuh waktu dikarenakan di hari ke-10 ini pun bahkan untuk distribusi logistik atau sembako pun masih terbatas. Ini butuh cepat, warga pun makanan di rumah juga tidak banyak, seadanya mereka hanya bisa makan nasi itu pun dengan kecap, air pun seadanya. Jadi saya bayangkan sepertilah kondisi yang saya lihat real di daerah Lopian Tapanuli Tengah ini. Tidak bisa menunggu lagi terlalu lama untuk warga di sana bisa mendapatkan setidaknya bahan makanan untuk bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Terima kasih laporannya. Tetap sehat di sana, Jonah Hamonangan dan juga Febri James, jurnalis Kompas TV di Tapanuli Tengah. Kita akan